Oke ya Tretan, jadi pada kesempatan kali ini adalah kita akan mencibir salah satu pejabat yang belakangan sudah kita idolakan. Tetapi ya Tretan, tidak tahu apa yang terjadi di tengah jalan. Kayaknya pejabat ini tebang pilih dalam menyikapi sebuah masalah yang hal tersebut itu sudah menjadi kewenangannya. Siapa tokoh tersebut yang kita bahas ya Tretan? Siapa lagi kalau bukan Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudi Sadewa? Tepuk tangan dong. Ya, walaupun pembahasan ini agak sedikit ya kurang mengenakkan, tetapi konteksnya ya Tretan, yang harus kita kritik dan kita sorot adalah persoalan sikap kebijakannya selaku pejabat. Terus apa masalahnya dari Bapak Purbaya? Kalian tidak sadar apa yang terjadi belakangan ini? Belakangan ini ya ternyata tampaknya Bapak Purbaya Yudi Sadewa ini enggan merespon lebih jauh masalah penganggaran atau masalah APBN, yang mana APBN ini yang sudah secara jelas-jelas dipakai untuk menyalurkan hewan kurban. Jadi pembahasannya adalah ketika Presiden kita Bapak Prabowo Subianto itu menyalurkan ribuan hewan kurban ya Tretan pada momentum Idul Adha kemarin, itu kan anggarannya tidak sedikit ya Tretan, tembus di angka 100 miliar. Lucunya ya Tretan, Menteri Keuangan ini terkesan cuci tangan, tidak mengetahuinya. Jadi ini kan lucu. Padahal ya Tretan, di awal-awal Bapak Purbaya ini menjabat sebagai Menteri Keuangan, maka berbagai gebrakan serta sikapnya yang nyentrik dan ceplas-ceplos, Bapak Purbaya tampak mulai dekat dengan masyarakat dan mulai dikenal luas oleh masyarakat. Ya, bagaimana tidak mau dikenal ya Tretan, karena pada momentum Bapak Purbaya menjabat Menkau di awal-awal jabatannya, jadi banyak media sosial itu langsung memposting dan merekam quotes-quotesnya yang sangat menarik seperti itu. Bahkan ya Tretan, di awal jabatan Purbaya menjadi Menkau itu ini dihadapi dengan sebuah masalah-masalah besar, yang mana hal tersebut itu sangat begitu memprihatinkan. Tetapi dengan hadirnya Bapak Purbaya, maka seakan-akan apa yang menjadi suara hati rakyat itu bisa tersampaikan. Jadi intinya adalah Bapak Purbaya ini betul-betul menjadi sebuah pelayan rakyat. Ya, tidak seperti Menteri Keuangan sebelumnya. Mohon maaf ya kalau ini menyebut merek, karena ini berbicara apa adanya. Iyalah, tidak seperti Menteri Keuangan yang sebelumnya yang dijabat oleh Sri Mulyani. Terus apa harus masalahnya Menteri Keuangan sebelumnya? Ya sudahlah, silakan kalian cari sendiri di Google dan di YouTube. Kita akan fokus kepada pembahasan Bapak Purbaya. Jadi ya ternyata di awal-awal menjabat sebagai Menteri Keuangan, maka ada berbagai tokoh yang secara tidak langsung ini berhadapan dengan Purbaya. Di antaranya siapa? Yaitu Luhut Binsar Panjaitan, kemudian berhadapan dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan itu Immanuel Ebenezer. Jadi polemik saling lempar di publik
itu seakan-akan menjadi gorengan yang sangat begitu riuh. Akan tetapi Purbaya dengan sikapnya dan pendiriannya sebagai Menteri Keuangan, dia tampil menghadapi semua pejabat, terutama mereka yang mencoba-coba mau memakai dana APBN tetapi tidak melalui Purbaya. Intinya seperti itu. Bayangkan ya ternyata di awal-awal menjabat, Purbaya dihadapkan dengan isu kereta cepat itu ya ternyata. Wush. Nah, seperti itu. Yang intinya adalah PT Bus kereta bus itu ya ternyata masih punya tunggakan utang kepada Cina. Namun Purbaya dengan tegas menolak bayar tunggakan kereta cepat Wus itu dipakai memakai APBN. Kenapa kau diterusnya? Nggak tahu lah. Tentu ada beberapa aturan dan mekanisme yang hal tersebut itu sudah menjadi keputusannya. Kemudian tidak berhenti di situ ya teman. Maka Bapak Purbaya langsung menyentil jika menyangkut persoalan kereta Wus, maka keuangan itu harus berhadapan dengan Danantara. Jadi kata Pak Purbaya, uang APBN ini jangan dipakai lagi untuk Wus. Kemudian setelah itu belakangan yang paling viral adalah polemik Wakil Menteri Ketenagakerjaan ini ya terlihat Noel memberikan sebuah pernyataan di publik bahwa siapapun para pejabat yang hidup di Republik ini punya keinginan untuk memperbaiki birokrasinya. Akan tetapi ya ternyata jika pejabat itu sudah menjadi incaran terutama oleh penegak hukum, maka orang sepintar dan sejenis apapun itu akan diincar. Sehingga Noel memberikan syarat dan pernyataan memberikan isyarat dan pernyataan kepada Bapak Purbaya, hati-hati Bapak Purbaya bahwa dia akan dinoelkan. Artinya Bapak Purbaya kata Noel itu sudah masuk dalam incaran penegak hukum. Meski demikian catatan Purbaya itu ya enteng merespon ungkapan dari Noel. Ngapain kita takut selama kita itu tidak salah katanya. Ya hal itulah yang seakan-akan sikap diri Bapak Purbaya itu ceplas-ceplos kepada siapapun, namun tidak kepada satu orang ini. Ada yang tahu siapa orang tersebut, yaitu Presiden. Terus apa masalahnya Bapak Purbaya dengan Presiden Prabowo? Jadi ya teretan, dengan sebuah pernyataan wawancara oleh wartawan dan mengonfirmasi keberadaan anggaran sapi korban yang tembus di angka 1 miliar, maka Bapak Purbaya mengatakan tidak mengetahui. Ini memberikan sebuah sinyal kepada masyarakat bahwa apa yang menjadi kewenangan dan kebijakan sekalipun itu harus nyomot uang rakyat, yaitu memakai APBN, maka Purbaya ini tidak bisa apa-apa, hanya kepada Presiden. Ya kita ini kayaknya si malakama ya. Purbaya sendiri itu sering menyebutkan di publik ketika
disorot oleh sejumlah pejabat kepala desa di tanah air soal aturan Menteri Keuangan nomor berapa itu kan, yang mengatur pencairan secara teknis dana desa itu yang disorot. Pak Purbaya memberikan sinyal kepada para kades ini, dia tidak takut kepada siapapun selama aturan dan kebijakannya itu masih berada di koridor jalan hukum yang tepat dan diketahui serta disetujui oleh presiden. Ya buat apa takut kepada pejabat kepala desa? Meski demikian, Tretan Purbaya memberikan sebuah respon bahwa apabila ada suatu kebijakan yang dilakukan oleh dirinya, tidak masalah kalau misalkan publik itu tidak menyetujui. Yang penting dia bisa secara terbuka melaporkan kepada presiden dan direstui oleh presiden. Ya sudah, seperti itu. Ya maklumlah, yang namanya juga atasan dan bawahan, presiden dan menteri, tentu rasa sikap loyalitas ini kan harus ditunjukkan. Tetapi masalahnya ya Tretan, ketika ini menyangkut soal anggaran yang tampak dan terkesan asal nyomot seperti itu, ini mendadak kan, langsung ngambil. Iyalah, bagaimana ini tidak disorot oleh masyarakat ya Tretan? Karena orang dalam Prabowo di lingkungan istana itu menyebut bahwa hewan kurban yang disalurkan itu disebut-sebut sebagai bantuan presiden secara pribadi. Ingat, secara pribadi. Tetapi kenyataannya hewan kurban tersebut itu dibeli memakai uang APBN. Mestinya kalau hewan kurban tersebut itu merupakan pemberian presiden secara pribadi, maka yang dipakai harus memakai uang pribadi dong. Nah, seperti itu. Masalahnya ini nyomot uang rakyat. Ya, disinilah mulai diketahui taring sebenarnya Bapak Purbaya. Ya ayolah Pak, sedikit-sedikit ya tegurlah. Ini kan bukan suatu pelanggaran yang fatal seperti itu. Nasihati sebagai seorang bawahan kepada atasan, maka penting memberikan sebuah nasihat seperti itu. Kalau atasan kepada bawahan kan perintah. Nasihat ini bisa disampaikan ketika ada suatu kebijakan yang ingin dilaksanakan tetapi kurang tepat, ya ditegurlah dengan nasihat yang baik. Jadi kuncinya ya ternyata kita hidup di negara ini, ya siapapun lah, kita saling saling mengoreksi satu sama lain. Jadi kalau ada yang bengkok, ayo kita luruskan. Kalau sudah lurus, ya jangan dibengkokkan, kan seperti itu ya. Terus apa lagi? Ya karena hewan kurban ini cerita jumlahnya juga tidak sedikit dan anggarannya banyak. Ada berapa hewan kurban? 1098 hewan kurban dengan anggaran kurang lebih 100 miliar. Bayangkan ternyata Prabowo masih punya kesempatan mengulik-ulik APBN di tengah carut marutnya keberadaan ekonomi di negara kita. Tapi nggak tahu ya ternyata hal tersebut ini tentu sudah menjadi kebijakan mutlak oleh presiden. Jadi intinya adalah Bapak Purbaya sebelum terlambat, maka beranilah Pak
untuk berbicara yang sebenarnya. Kalau misalkan tidak koordinasi, ya katakan saja tidak koordinasi. Ya kalau misalkan masa Pak tidak mengetahui seperti itu Pak. Menko ini kan fungsinya adalah bendahara negara. Jadi kita selaku rakyat yang taat kepada negara berharap Bapak Purbaya masih berada di jalan yang lurus. Terima kasih.